Kalau merasa benar kenapa kabur? Sindiran anak bos rental. Usai oknum TNI AL tak merasa bersalah beli mobil 40 juta rupiah dan tembak mati ayahnya. Berikut sentilan anak bos rental usai oknum TNI AL tak merasa bersalah beli mobil curian 40 juta rupiah dan tembak ayahnya. Adapun anak bos rental Ilyas Abdurrahman yakni Rizky Agam kini mengurai kejanggalan soal pengakuan oknum TNI AL. Di mana oknum TNI AL tersebut mengaku membeli mobil bodong alias tanpa surat 40 juta rupiah. Ia juga mengaku tak merasa bersalah setelah menembak bos rental di tol Tangerang hingga tewas. Tak hanya itu, oknum TNI AL tersebut juga mengatakan oknum anggota yang melakukan penembakan bukan backing atau komplotan pencuri mobil rental. Ia mengaku sudah membeli mobil Honda Brio Orange milik Ilyas Abdurrahman dari tangan penyewa. Sedangkan legalitas, bukti jual beli, itu tidak ada, ujar Rizky Agam. Selain itu gelagat anggota TNI AL jika memang merupakan pembeli juga janggal saat pertama kali bertemu di Saketi. Ketika menyergap di Saketi kenapa pada saat ayah saya menanyakan dapat dari mana mobil ini langsung menodongkan senjata, kata Rizky Agam. Mestinya bila memang merasa tak bersalah karena sudah membeli mobil tersebut, kata Agam, oknum TNI AL itu tak perlu menodongkan senjata, apalagi kabur. Kalau dia beli secara benar mengapa dia lalu melarikan diri, kabur. Harusnya dia ke polsek terdekat, tapi dia malah melarikan diri, katanya. Oknum TNI AL pelaku tembak bos rental tak merasa bersalah dan malah sebut dirinya korban pengeroyokan. Adapun oknum TNI AL yang menembak bos rental Ilyas Abdurrahman, 60, di tol Tangerang merasa dirinya korban pengeroyokan. Bahkan oknum TNI AL itu tak merasa bersalah setelah menembak bos rental hingga tewas. Hal itu diungkap oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata dalam konferensi pers, Senin, 6 Januari 2024. Deni menuturkan, pelaku tidak tahu bahwa mobil yang dibelinya adalah hasil penggelapan. Sementara ini, kita melihatnya murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa para pelaku tidak terlihat merasa bersalah atas kejadian itu. Menurut pengakuan salah satu anggota, dia beli 40 juta rupiah. Itu mobil dibeli tanpa surat, kata dia. Bahkan menurut Denih, uang itu baru transaksi DP dari harga yang ditawarkan. Pembelian online 130 juta rupiah. Karena penjual tidak bisa memberikan STNK dan BPKB, sebetulnya mau dicancel, tapi karena bujuk rayu akhirnya dibawa juga, jelas dia. Ia juga mengungkap satuan dari ketiga pelaku. Ada 3, 2 dari Kopaska Armada 1, dan 1 itu dari Bontang, tuturnya. Terkait senjata yang dilakukan pelaku, kata dia, yakni merupakan senjata inventaris. Deni juga menyinggung soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh korban bersama anak dan rekannya. Menurut Deni, anggotanya sedang berusaha membela diri saat peristiwa itu terjadi. Kalau bicara pengeroyokan, kan tidak tahu siapa yang akan mati. Kita saja kalau dikeroyokan akan membela diri, mungkin ini digunakan karena ada senjata api yang dibawa, jelas dia. Pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko bahwa yang dikeroyok itu akan mati. Kill or to be killed, terbunuh atau membunuh, pungkasnya. Pangkoarmada RI, Laksamana Madya, Laksdia, TNI Deni Hendrata mengatakan prajuritnya berperan sebagai pembeli, bukan penadah. Informasi awal yang saya terima itu, pengakuan langsung dari 3 anggota ini, kita melihatnya murni sebagai pembeli, kata Deni. Berdasar pengakuan seorang prajurit, katanya, mobil itu diiklankan secara online. Mobil itu kata Deni dihargai 135 juta rupiah. Menurutnya, Sertu AA sempat hendak membatalkan jual beli karena mobil dijual tanpa adanya surat-surat. Karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKB, dan sebenarnya itu sudah mau di-cancel. Tapi karena bujuk rayu juga,
Akhirnya tetap dibawa, katanya.